Oke, saya ingin bagikan sesuatu eh, yang dinamakan dengan sebuah dinamika. Sekali lagi saya katakan dinamika, dinamika kehidupan. Jadi orang yang hidupnya mengalami dinamika-dinamika, perubahan yang positif ya, perubahan yang baik, perubahan yang mungkin secara manusia seolah-olah nggak baik, tetapi membawa kebaikan. Itu juga sebuah dinamika di dalam Tuhan. Hidup tidak monoton, hidup itu penuh dengan panggilan, hidup itu penuh dengan progres. Apapun itu dalam pekerjaan, contoh kalau Anda sekarang ada dalam satu pekerjaan, saya yakin Anda nggak duduk dalam pekerjaan 20 tahun yang lalu. Ya, mungkin ada yang sudah 20 tahun yang lalu, wah, dia sudah jadi owner dalam pekerjaan itu atau sudah sudah pensiun juga seperti itu ya. Tapi ada sebuah dinamika yang saya lihat dalam kehidupan kita, terutama waktu pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu coba saya lihat dulu dinamika itu atau dari bahasa Yunani dynamics itu kekuatan. Itu sebuah kekuatan atau dalam bahasa fisikanya sebuah pergerakan dari benda-benda didorong sebuah tenaga. Ada sebuah tenaga di dalamnya. Nah, pernah saudara mungkin mempelajari tentang kehidupan Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Yesus waktu 2000 tahun yang lalu, Yesus dalam pelayanan di muka bumi ini. Tetapi juga hari-hari ini, pelayanan Yohanes Pembaptis atau Elia akhir zaman, itu mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin insya Allah kita masih bisa ketemu Tuhan waktu dia turun dari awan-awan, tapi doesn't matter. Mau waktu Anda melihat Tuhan turun dari atas, maksudnya dalam masa-masa itu baru Anda mati atau Anda udah meninggal lalu Anda bisa melihat kedatangan Tuhan kedua kali. Maksud saya begini, kita mempersiapkan diri aja hari-hari ini apapun kondisi dan keadaan kita masing-masing. Karena Tuhan pasti datang. Tuhan sudah mau datang dan Tuhan sedang mempersiapkan umat-umatnya, yaitu saya dan saudara, teman-teman kita semua. Dan Anda lah bagian-bagian yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dan Tuhan mau pakai orang-orang yang ada di depan saya ini. Orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan. Pelayanan Yohanes Pembaptis atau pelayanan Elia itu membawa sebuah restorasi. Nah, mungkin hari-hari ini restorasi itu belum Anda lihat secara sepenuhnya, tapi justru yang ada sebuah dinamika, sebuah perubahan, mungkin sebuah gesekan, mungkin sebuah tantangan. Anda harus memuji Tuhan karena semua yang Tuhan lakukan itu membuat kita tetap bergerak, kita tetap antusias, kita tetap punya dinamika dalam sebuah hal-hal yang kita sedang hadapi. Ya, kemarin saya hadapi teman-teman yang luar biasa. Tapi besok-besok saya ketemu teman-teman yang tadinya baik-baik ternyata bermasalah gitu. Itu sebuah dinamika dalam sebuah pelayanan. Tidak ada saya memimpin jemaat Tuhan 100% semua malaikat Tuhan, karena itu kalau sudah 100% sempurna, itu sudah inna ilahi akan berangkat ke surga semuanya. Nggak ada manusia yang sempurna, hari ini belum sempurna, makanya kita masih di dunia ini. Begitu kita sudah waktunya sudah selesai, kita berangkat sama-sama. Tapi kalau kita belum selesai di sekarang ini, berarti saya masih membimbing orang-orang yang dalam proses ya. Dalam proses-proses terakhir ini, dalam menanganin, saya bertemu dengan orang-orang di dunia sekuler, karena saya menghadapi orang-orang di dunia sekuler, perfilman terakhir kepada tim PH ya, production dari sebuah movie sedang memakai gedung kita dan deal-deal dengan mereka. Saya sebagai orang percaya, orang Tuhan, harus menjadi terang di sini. Kadang-kala saya bisa lupa bahwa posisi saya itu adalah hamba Tuhan, bukan seorang businessman gitu. Tapi saya hamba Tuhan, ditaruh di tengah-tengah yang sedang terjadi dalam dunia ini. Nah, gesekan bisa terjadi, ya, dinamika bisa terjadi, gejolak bisa terjadi ya, dalam ekonomi, dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan di kantor, dalam di sekuler, dan baik di pelayanan rohani itu ada aja. Saya sempat kehilangan beberapa tim kemarin, tim pelayan saya. Dan itu harus saya lakukan sebuah tindakan tegas kepada salah satu pengurus kita. Saya harus step down, meminta dia untuk step down karena ada 1-2 hal.
Tapi dalam hati saya, Tuhan kenapa ya? Saya udah capek-capek nih bangun sesuatu gitu, udah capek-capek kok orang ini bikin masalah gitu ya. Contohnya gitu ya. Kok tiba-tiba begitu ya Tuhan? Aduh, padahal kita sudah keluar dana banyak, kita sudah prepare mempersiapkan leader, kita sudah persiapkan, tapi ada aja gitu ya. Diserang lagi. Nah, pada waktu itu tiba-tiba pikiran saya muncul. Kayak saya akhirnya duduklah dengan beberapa orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang-orang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan hari-hari ini dinamika itu mesti ada. Jadi kalau Anda menghadapi masalah dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan adalah jalan keluar di dalam permasalahan Anda. Dan di dalam waktu Anda melihat masalahmu, menghadapi pertolongan Tuhan, maka itulah sebuah dinamika. Saya dulu waktu masih pengembalaan di San Francisco, di City Harvest atau International Breakthrough Revival Church San Francisco. Saya suka undang tamu-tamu dari Indonesia dulu ya. Waktu mereka bicara, yang saya mau bukan khotbahnya. Yang saya suka dengar sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang di San Francisco, saya bukan khotbahnya yang teratur ya, dengan doktrin yang hebat, karena orang-orang doktrin itu banyak, teologi-teologi yang hebat di California ya, itu banyak sekali. Kita tinggal klik aja semua muncul, itu semua berpusat dari Amerika. Tapi saya ingin mendengar sebuah dinamika dari hamba Tuhan dari Indonesia. Bagaimana pelayanan di Indonesia, di kampung-kampung ya, dikejar-kejar mau dibunuh, kemudian dia sempat dipenjara, kemudian dia dibuang, kemudian diancam, dia diracun, dia diguna-guna, lalu dia mengalami pergerakan pelayanannya. Itulah sebuah dinamika yang saya mau dengar. Saya nggak mau mendengar semua hanya pengajaran, karena pengajaran aja itu sangat luar biasa. Itu banyak kita bisa dengar di mana-mana hari-hari ini. Tapi pengalaman dinamika itulah yang membuat kita tetap on fire di dalam Tuhan. Ada amin? Itulah yang membuat kita tetap mengalami dinamika gitu. Sebuah teori yang baik itu akan menjadi sebuah teori yang berguna waktu kita mengalami dinamika progres, sebuah ledakan-ledakan yang mungkin kita nggak tahu bahwa Tuhan sedang mau mengasah kita ya, untuk kita jadi orang-orang yang powerful di depan. Dalam pelayanan kemarin saya masuk di mall, orang bilang enak banget, tapi kalau saudara-saudara udah tahu progres saya. Waktu saya ngomong kepada salah satu pengurus anak baru ya, pelayan baru, karena dia nggak pernah face to face sama saya. Biasanya nih kalau di Indonesia, saking banyaknya pelayan-pelayan, saya cuma ketemu mereka di mimbar. Can you imagine? Tiba-tiba saya lagi berdiri depan, terus mereka ada yang bisikin, Pastor, this is the new worship leader. Oh, oke. Okay. And they never meet me gitu loh. Dan mereka tiba-tiba muncul, ada show up in the front of the pulpit, and then they just lead the worship gitu. And one day saya sit down with this man. Saya bilang, I'm gonna sit down with you, punya waktu nggak? Dan dia, waduh, ternyata 2 jam saya sama dia. Dia expose semua yang di dalam dia, dan dia baru tahu vision dari kita gitu loh. Karena sudah terlalu cepat, pelayanannya terlalu luar biasa, tapi nggak mendapatkan vision apa dinamika di balik sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu dia mendengar kesaksiannya, dia kaget. Dia pikir saya anak konglomerat kali ya. Dia pikir saya anak pejabat menteri yang punya posisi begini dan begitu. Bukan. Saya bilang, I came from nothing gitu loh. Saya start pelayanan itu dari berdarah-darah. Apartemen saya hilang, 2 kamar yang tadi saya investasi saya, mobil saya yang saya beli baru brand new car di Indonesia itu habis untuk pelayanan. Mereka shock. Dan saya dalam 2 tahun ini nggak ada gaji, 3 years saya nggak ada gaji. Mereka shock, jadi gue dibayar pakai apa? Saya bilang itu uang yang saya dapat itu untuk kalian semua. Mean like, ini bukan pelayanan yang biasa-biasa. I told pastor, semua yang punya gereja di mall itu, mega church itu, pengusaha begini. I know gitu. Tapi ini lain, dinamikanya beda, bro. Gitu. Dia sampai bengong. Tadinya akhirnya hari Minggu dia ada pelayanan lain, akhirnya minggu ini pada hadir semua karena mereka nggak anggap remeh lagi, karena ini sebuah dinamika. Mungkin di BSI juga, pastor aduh, saya jadi blank. Frankie, dia punya dinamika. Kalau kita mau melihat Pastor Frankie,
Mokar itu sekarang ini berdiri di pulpit, mungkin orang cuma dengar, background-nya pengusaha, uangnya banyak, tapi orang nggak tahu dinamika-dinamika behind of his life gitu loh. Sehingga kalau kita nangkap itu sebuah pergerakan, maka kita nggak mau berhenti. Kita nggak akan stop, kita akan ikut progresnya, kita akan ikut dinamika-dinamika jadi hamba Tuhan itu. Sehingga hari-hari ini nanti pelayan-pelayan saya ada beberapa pelayan-pelayan yang baru, yang tadinya cuma show up on the pulpit gitu loh. Sekarang mau datang doa dan mau dengar mengenai vision-vision yang ada dan kesaksian-kesaksian yang ada. Dan itu yang membuat kita amazed karena Tuhan sedang mempersiapkan Elia akhir zaman. Saya ingin mempersiapkan mereka adalah bukan hanya pelayan-pelayan Sunday on Sunday after Sunday kemudian finish it and then back to their normal life yang akhirnya mereka tenggelam kepada doktrin-doktrin duniawi gitu. Anak-anak muda hari ini doktrinnya punya, gereja punya doktrin, tapi anak-anak muda juga punya doktrin. Yang parahnya orang-orang percaya tidak tertanam dalam firman, akhirnya ngomongnya itu base-nya bukan firman gitu. Akhirnya mereka based on kata teman saya itu benar juga sih pastor karena he's a smart guy. Ada satu anak muda yang very smart. Dia nyanyi bisa 1 oktav di atas yang normal gitu. Bukan 2-3 kunci, 1 oktav. Can you imagine 1 oktav itu orang yang gila saya bilang kalau nyanyi. Main musik bisa sekalian begini semua sharing dan kalau dia ngomong mengenai generasi itu orang luar biasa. Tapi yang disayangkan kadang orang tidak tertanam kepada firman. Akhirnya waktu dia mendapat serangan-serangan dari orang-orang sekitar dia, pertanyaan-pertanyaan, kan mestinya begini dong, kita kan hidup dalam dunia, masih normal dong. Gitu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, contoh. Sehingga banyak orang yang merasa, ya pastor nggak apa-apalah gitu. Loh, pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah yang kehadiran itu mesti nyata, yang real life gitu. Sehingga sekarang kemarin saya diajak juga untuk Zoom beberapa hari yang lalu. Saya sampai lupa karena dia progresnya update-nya dari Zoom. Saya sendiri nggak ngeliat lagi handphone gitu loh. Saya rasa ada sesuatu yang miss karena sekarang generasi pakai handphone. Tapi sebuah pertemuan yang real itu penting. Itu penting sekali. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi firman Tuhan nggak bisa oke, generasi sekarang bilang ini kan teknologi tinggi gitu. Tapi pertemuan-pertemuan ibadah itu yang membuat kita mengalami dinamika gitu loh bro. Itu yang membuat kita on fire with God. Makanya anak-anak muda terakhir ini saya lagi persiapkan mereka untuk pergi misi lagi. Kenapa gereja best adalah gereja yang punya dinamika yang dahsyat adalah gereja best tidak mati kepada misinya. Terus bergerak dari one mission to other different places gitu di mission yang ada. Saya lihat progresnya itu. Jadi tangkap itu tuh. Gereja yang tidak mandek, gereja yang terus mengalami progres, ada dinamikanya. Terjadi sebuah bencana, gereja best ada di sana. Terjadi sebuah ada jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, gereja best ada di sana. Membangun sebuah komunitas, akhirnya terbangunlah gereja lokal di situ menjawab kebutuhan dari jiwa-jiwa yang ada di sana. Tidak santai, tidak ada dalam zona nyaman. Gereja best saya tahu gereja yang progres pertumbuhannya terus naik karena tidak hanya menantikan bola datang, tapi dia terus mencari apa yang Tuhan mau. Itu gereja best. Nah, Pak Franky juga saya yakin beliau dalam masa pandemik ini bukan tipe beliau yang duduk-duduk tinggal, tidak. Saya tahu dia tetap movement. Walaupun saya udah 3 tahun nggak pernah ngopi lagi sama beliau, tapi saya tahu ini beliau adalah orang yang misioner yang bergerak, ada dinamikanya. Orang yang menjaga dinamikanya adalah orang-orang yang hari ini masih eksis di dalam Tuhan. Jadi pesan saya, ini belum masuk firman ternyata, tapi ya saya bingung juga nih karena firman ini pasti panjang, tapi enggak dah, saya nggak baca semuanya ya. Yohanes Pembaptis itu menyediakan jalan bagi Tuhan untuk meratakan jalan sebelum sebuah jalan mau dibangun diratain dulu, ya kan? Saya lihat waktu saya pembangunan gereja kita di mall ini, ada 4 gedung yang harus kita hancurin, tapi nggak pakai bom. Kalau pakai bom saya diusir. Mereka pakai palu, pakai apa gitu, pakai
Tapi kalau menghancurkan gedung biasanya kalau di kota-kota besar itu di mana tuh untuk merontokkan sebuah gedung, kalau nggak salah di San Francisco ada itu kejadian satu gedung tuh pakai bom, pakai dinamit untuk menghancurkannya, meratakannya lalu dibangun yang baru. Di jalan-jalan juga demikian, pembuatan aspal, jalan tol. Salah satu klien kita adalah pembuat jalan tol, butuh batu-batu. Batu-batu itu penting sekali. Dinamika itu orang pikir cuma tanah, enggak. Terus ada lagi jemaat kita, dia di bidang emas, pertambangan emas. Dia lagi ada sekarang di Kalimantan apa di Sulawesi, beberapa Papua. Tapi ada beberapa tempat-tempat sekarang di Indonesia ini ada penggalian emas yang baru. Ternyata Indonesia itu kaya sekali. Ditemukan terus penggalian tempat sumber-sumber alam yang kaya banget Indonesia. Nah itu salah satu jemaat kita yang sedang menangani itu orang Singapura, dia warga negara Singapura dan menikah dengan orang NTT. Jadi kami jodohkan orang Singapura dengan orang NTT menikah akhirnya dalam jemaat supaya kita mengikat dia nggak kemana-mana sampai Tuhan datang. Haleluya. Jadi maksud saya akhirnya ketemu dia, saya bilang, bro kamu kemana terus? Dia bilang saya, pastor, my boss mau membangun pabrik yang baru. Lalu partnernya juga, teman kita juga dalam pelayanan juga, dia bilang iya, perusahaan kami sedang kerjasama dengan bosnya dia membuat tambang lagi, apalah pabrik atau apa, membutuhkan batu-batu. Nah untuk kita menggali mencari itu yang bahan-bahan yang dalam-dalam yang kaya itu perlu bom, dinamit, itu perlu diledakkan. Gereja yang ada adalah gereja yang saya yakin gereja mula-mula di dalam Kisah pasal yang kedua, sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Itu adalah sebuah, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa. Sehingga Kisah Rasul pasal yang kedua, waktu api turun dan mereka mulai berbahasa lidah dan terjadi mujizat-mujizat lawatan Tuhan, orang-orang dilawat dengan api Tuhan. Tiba-tiba 3.000 orang mendengar Injil dan mereka bertobat dalam pelayanan Petrus, dalam murid-murid pada waktu itu. Sebuah dinamika yang sangat dahsyat, luar biasa. Bagaimana supaya hidupmu membawa dampak yang luar biasa, alami dinamika yang baru. Saya kembali kepada tadi khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang datang ke San Francisco pada waktu itu. Saya rindu. Kadang pendeta-pendeta dari Indonesia datang membawakan doktrin-doktrin Indonesia, saya capek. Karena saya di Amerika, saya sudah pergi conference kemana-mana gitu. Saya udah terbang kemana-mana, ikut conference, buku saya udah banyak banget. Sampai sekarang saya bawa itu banyak banget. Udah kayak bisa bangun gereja gitu, harga-harga buku-bukunya. Buku doktrin sudah terlalu banyak. Saya ingin mendengar sebuah dinamika dari hamba Tuhan yang ada. Dan waktu saya dipanggil ke Indonesia tahun 2013, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkan api itu. Nyatakan api itu. Orang bilang di mall mesti punya ini. Saya bilang, saya nggak mau saya punya gereja di mall tapi tidak punya dinamika. Akhirnya 3 minggu yang lalu kami dipercayakan untuk worship di tengah-tengah mall. Di Jakarta tuh sulit untuk dapat izin seperti itu. Kita ada NDC di atas, ada gereja GBI Pak Niko. Mereka nggak pernah turun di tengah-tengah mall, di pusat mall kita, di pintu masuk. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, kita bilang kita komunitas yang nggak besar, tapi dipercayakan kalau sekali tampil itu sekitar 50 juta tampil untuk di mall 2 jam, tapi free of charge. Kenapa? Karena Tuhan itu dahsyat. Jadi tim saya tinggal bawa badan, bawa alat musik, jeber menyembah Tuhan di tengah-tengah mall, selesai gitu. Tidak ada itu dari laskar mana tuh datang ini, nggak ada. Waktu Tuhan mau supaya kita bergerak, kita mesti gunakan kesempatan itu, karena kesempatan itu bisa hilang. Oke, kali kita punya kehebatan yang macam-macam, kita punya ini dan itu, kita punya apa dan apa, tapi tidak dipakai untuk sebuah dinamika, itu sayang sekali. Jadi fungsi kita di dalam mall ini harus ngerti, kita punya tempat, punya spot yang baik. Saya tinggal kontak karena kita punya pengaruh dengan mall ini. Saya termasuk in charge di dalam mall hari-hari ini untuk memberikan masukan-masukan. Sehingga mereka dengar, saya bilang, bro, aku minta jadwal begini, dikasih. Nah kalau kita nggak ngomong, kita nggak tahu bahwa kita itu dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk masuk sampai kepada sebuah dimensi yang lebih lagi. Dari mana? Kalau kita nggak coba, saudara. Kalau kita nggak coba.
Biarlah dinamika yang Anda dapat dari Tuhan hari-hari ini itu mendorong Anda untuk on fire, terus tetap eksis dan terus powerful dipakai Tuhan. Jadi jangan kita dalam sekian lama begitu-begitu saja. Kenapa 6 bulan terakhir ini saya lihat saya step down kan salah satu pengurus saya. Kenapa? Tidak ada perubahan. Ngerti saudara? Memang yang saya lakukan kepada dia 6 bulan yang lalu saya kasih visi sama dia, di well done everything. Tapi kayak robot, kayak program, pak, selesai, pastor pulang tugas, selesai. Tapi nggak ada komunikasi, tidak ada progres. Saya nggak lihat hidup dia itu yang mengalami progres. Dia cuma progres. Kita kadang-kala kita cuma doing kita punya job, tapi kita nggak punya lagi compassion, kita nggak punya dinamika, kita nggak punya apa kayak sudah program. Itu bahaya sekali. Komunitas kita mungkin namanya komsel apapun. Hari ini saya punya komsel yang baru, anak-anak muda. Saya tantang mereka, anak-anak muda, udah jangan baper, saya bilang gitu. Kalau anak-anak muda lagi bangkit, jangan baper. Yang lain-lainnya lagi gitu. Tapi itulah sebuah dinamika. Jadi anak-anak Tuhan hari-hari ini, terutama kepada generasi muda. Kita punya anak-anak. Anak saya gadis 2, lahir di Amerika. Mindsetnya masih pola Amerika. Bahasa Indonesia pelot-pelot nggak bisa. Sekolah masih program Amerika. Jadi mindsetnya masih Amerika. Sama saya bisa debat. Saya bilang bagaimana Tuhan ini? Saya nggak mau saya kehilangan kesempatan untuk anak saya ini. Dan puji Tuhan beberapa minggu terakhir tertanam di hati mereka untuk melayani. Dia belajar gitar. Saya suruh dia belajar piano. Marah-marah. Karena kenapa? Saya juga ngajar dia marah-marah gitu. Jadi dia bilang, Dedi ini sudah zaman baru, Dedi zaman tua dulu, marah-marah. Kita nggak bisa. Jadi mandat gitu, tapi pinter. Akhirnya dia belajar gitar sendiri. Saya doa Tuhan, puji Tuhan. Sekarang dia bisa worship sendiri. Tanpa disuruh, dia cari chord-chord sendiri. Dia buka dan dia tiba-tiba sudah menjadi pemain gitar. Dan ini siang ini saya pertama kali mau suruh dia bawa gitar di worship. Anak saya itu susah banget. Nah, terjadi disconnect juga. Tapi waktu anak generasi kita melihat kita punya hati seperti Elia, ada ayatnya lagi. Aduh, terakhir ya. Ayat satu lagi ya. Boleh ya? Malaki. Cepat aja Malaki berapa? Malaki 4 ayat kelima. Itu mengenai hati Bapa kembali kepada hati anak. Malaki 4. Kita belum buka ayat dari tadi ya. Waduh, Tuhan Yesus. Maaf ya. Malaki 4 ayat kelima. Tadi sebenarnya tadi ayat tadi itu ada tadi dalam Lukas 7 ya tadi ya. Sebenarnya ada ayatnya. Tapi saya coba sebenarnya ada Matius 17 juga. Cuma nanti kalau sempat. Matius 4 ayat 5 dulu. Matius 4 ayat 5. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Ya kan? Sorry. Tadi benar tadi Malaki 4 ayat 5. Sorry ya. Malaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang menjadi masalah dalam gereja lokal hari-hari ini adalah kita kehilangan generasi muda. Kenapa disconnect? Saya mesti minta ampun sama Tuhan karena saya terlalu tua sehingga tidak bisa menjadi bridge. Akhirnya saya mau berdoa muncullah anak-anak muda yang bisa menjadi bridge kepada yang lebih muda lagi. Karena anak saya sangat muda sekali. Jadi generasi Z ini itu muda sekali. In between itu ada sebuah gap yang saya sendiri nggak bisa runtuhkan itu karena itu sudah terbangun, dan itu kita mesti berdoakan supaya akhir zaman ini bapak-bapak, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali bapak, supaya saling mengerti. Anak mengerti hati bapak, bapak mengerti hati anak. Itu yang mau dipulihkan hari-hari ini. Restorasi ini adalah urapan Nabi Elia atau urapan Yohanes Pembaptis menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebuah dinamika, mau nggak mau itu sebuah dinamika, bukan lagi konsep aja. Bukan cuma sebuah doktrin aja, tapi itu sebuah dinamika. Kita stop hari-hari ini karena duduk debat dengan doktrin, ribut dengan A dan ini. Yesus datang 3,5 tahun aniaya, ada yang bilang 7 tahun. Saya nggak peduli Yesus datang mau 3,5 tahun aniaya, 7 tahun, yang pasti dia pasti datang gitu ya. Kita nggak perlu debatkan lagi karena udah kita mesti buru-buru hari ini kejar yang Tuhan mau supaya generasi ini bangkit. Kita punya anak, cucu, cicit, kemudian seterusnya. Itu menjadi sebuah kondisi yang dimana kita mesti alami progres dinamika itu. Hati bapak, hati anak.
Sehingga generasi ini tidak campur dengan hal-hal duniawi. Jadi waktu kemarin saya duduk sama anak-anak muda, saya dengar satu sangat radikal, wah bla bla, tapi dia punya firman, ngerti saudara? Tapi satu tenang, dia base-nya firman Tuhan dan dia bisa meredam itu. Contoh soal pacaran, ya kan? Itu udah umum. Nanti anak-anak kita pacaran dengan yang seiman nggak seiman, nanti ngomongnya nggak apa-apa dong, yang nggak seiman nggak apa-apa. Nggak bisa. In 2 years baru mereka tahu bahwa itu akan mengalami struggle gitu. Mungkin dalam pacaran atau dalam pernikahan nanti. Kadang awal-awalnya oke, bunga-bunga semua, tapi setelah after 2 years kamu salah apa benar gitu loh. So anak-anak muda mulai mikir, mereka mulai sadari, dan kita kasih basic firmannya. Kita mesti tertanam dalam firman supaya apa yang kita katakan itu meruntuhkan setiap benteng-benteng yang ditanamkan oleh si jahat kepada generasi, sehingga mereka kadang meng-against setiap firman. Kita sebagai orang-orang percaya mesti kuat dalam firman. Waktu kita ngomong kepada mereka basicnya firman. Terus kalau mereka menentang, terus akhirnya runtuh, hancur. Dan hari ini saya melihat anak saya udah mulai nggak gampang punya anak mindset Amerika tinggal di Indonesia dalam pelayanan seperti ini. And then kita berdoa bahwa Anda adalah orang-orang yang Tuhan sedang persiapkan untuk dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang masuk, yang berdampak dalam dimensi-dimensi Allah hari-hari ini. Teruskan progres kita. Teruskan Anda lihat apa yang Tuhan mau. Keluar dari zona nyaman. Kalau perlu, karena hari-hari ini sudah pandemik udah dikondisikan demikian. Jadi kadang hari-hari ini yang dulu takut pandemik, ini cuma karena orang yang ada di sini. Satu orang yang sangat menentang dan membuat kegoncangan dalam pelayanan terakhir di beberapa tahun ini, marah-marah sama saya gara-gara offline. Hari satu-satu mulai datang. Ada satu lagi mengalami ini dan masalah, akhirnya mereka datang ke rumah Tuhan dan minta pertolongan, minta doa. Bukan cuma doa, turun tangan saya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Kenapa? Jangan jauh dari Tuhan. Itu yang saya katakan. Tapi saya nggak bilang, oh itulah kamu dulu ya penyebabnya ya, bikin ini goncang dunia ya. Gitu. Saya oke datang, tapi ya udah. Begitu. Dan hari ini mulai anak-anak muda mulai terbuka, dan orang-orang yang tadinya lari dari Tuhan dan yang alasan A dan B yang tidak masuk di akal dalam hal pelayanan offline dan online, sekarang tutup, udah nggak bisa lagi menentang karena mereka sedang mengalami sebuah dilema, dinamika, dan gereja hari ini harus menjadi jawaban, Yesus menjadi jawaban dalam hidup mereka, di mana mereka datang kepada Tuhan. Dan minggu ini ada berapa orang yang akan datang? Satu ini, bentar lagi saya pimpin doa dalam 1 jam ini. Ada orang-orang muda yang akan datang, mulai lagi on fire mencari Tuhan. Ada beberapa pengusaha-pengusaha yang nggak bisa datang karena ada tugas-tugas luar kota, tapi tiba-tiba api itu muncul lagi, datang lagi. Dan saya percaya dinamika Tuhan sedang berjalan di akhir zaman. Anda dan saya adalah orang-orang yang antusias. Tetap pegang kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Manusia bisa berkata begini, A, B, dan lain-lain. Tapi kalau kita punya firman yang kuat, maka firman itu akan menjawab segala pertanyaan. Generasi muda butuh jawaban kita. Generasi muda butuh orang-orang yang tertanam dalam firman, sehingga perkataan kita itu dasarnya firman. Kalau mereka belum terima, Anda jangan dalam 2, 1, 3 kali Anda ngomong sama mereka, tiba-tiba itu rontok semua. Karena perkataanmu berkuasa. Firman itu berkuasa. Beberapa kali saya ngomong kepada orang, saya diam aja. Beberapa saat kemudian kejadian apa yang saya katakan. Dan itu enggak, saya juga kaget gitu. Saya kaget. Kepada keluarga saya juga, saya sudah ngomong sama mereka, ini yang Tuhan mau. Dan tiba-tiba terjadi, dan saya kaget gitu. Dan hari ini membuat termasuk generasi anak-anak muda, mereka akan terbuka mata mereka. Inilah waktunya, Tuhan sudah mau datang. Jangan sampai kita terlambat untuk generasi ini. Saya dan saudara, Tuhan mau pakai lebih dahsyat lagi. Siapa yang mau untuk kita mengupgrade roh Elia dalam hidup kita? Umat yang siap dipakai, bukan sekedar dipakai oleh Tuhan. Oh Tuhan, biar sekedar aja aku dipakai. Oh Tuhan, pakailah hidupku sekedar apa yang kau mau. Oh enggak gitu.
Lagu itu, aku kuat, dia saatnya nanti ku tak berdaya lagi, mungkin nggak bernapas lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Jadi bukan sekedar saya minta ampun sama Tuhan. Kalau sekedar jangan pakai saya semau Tuhan. Makanya darahnya naik terus kan, mesti makan ini obat darah tinggi tiap pagi. Karena tensinya naik gitu. Problem banyak ya. Ini ibu dokter ada di sini tahu ya. Kehendak Allah bukan hanya kenal Tuhan, tapi kita harus dikenal oleh Tuhan. Bukan menjadi jemaat aja, tapi kita harus menjadi orang yang berdampak. Bukan hanya percaya Tuhan, tapi kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan di mana kita berada saat ini. Bukan hanya memiliki Tuhan, tapi kita dimiliki oleh Tuhan. Sebuah dinamika, pertumbuhan yang lebih lagi. Baru Anda akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Orang yang ada di zona nyaman, hati-hati. Pesan yang selalu ditanamkan kepada kita, jangan di akhir zaman ini Anda terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Saya percaya Tuhan bisa pakai kita semua lebih dahsyat lagi dalam rencana Tuhan.